Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fikriandi Ihsan, Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Sistem Informasi Bina Bangsa. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pemanfaatan digital reading pada perpustakaan Uniba. Penerapan basis data pada perpustakaan. Perkembangan perpustakaan digital, kemungkinan penghematan tempat dan biaya dengan penyimpanan file secara digital. Pemanfaatan basis data pada perpustakaan memudahkan akses informasi. Maka di sini kita tahu bahkan adanya era digital itu akan mengakses lebih cepat. Jurnal database perpustakaan fokus pada pengolahan database untuk koleksi, anggota peminjaman dan pelayanan jarak jauh. Entitas dalam sistem informasi perpustakaan merujuk pada tabel basis data, termasuk objek seperti judul buku, tanggal pinjaman, dan nama peminjam. Lanjut, bahan dan metode pemanfaatan basis data pada perpustakaan. Pertama, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data untuk menyusun dan memperoleh data informasi tepat dikumpulkan dengan cara melakukan studi pustaka, observasi maupun wawancara. Kedua, ada teknik pengembangan basis data menggunakan metode waterfall. Metode adalah pendekatan untuk pengembangan perangkat lunak. Ketiga, ada analisa kebutuhan basis data yang berbayar dan dapat dikelola dengan baik. Kemudian ada 4, perancangan dan desain basis data, Entity Relationship Diagram, ERD, yang digunakan untuk mendesain basis data. Kemudian 5, pengujian database dengan mengimplementasi MySQL. MySQL adalah salah satu perangkat yang ada diklasifikasi sebagai sistem manajemen basis data. Lanjut, pengolahan perpustakaan digital. Perkembangan dunia perpustakaan didorong oleh kemajuan teknologi informasi. Di sini emang sudah jelas bahwa era semakin ke depan maka itu akan dikuasai oleh AI, termasuk teknologi mulai dari perpustakaan tradisional tanpa katalog hingga perpustakaan digital yang menggunakan internet. Sementara koleksi dialih mediakan ke format elektronik untuk kemudahan akses. Adapun manajemen perpustakaan semakin kompleks, menunjukkan kebutuhan akan teknologi informasi untuk otomatis bisnis proses yang dikenal sebagai sistem otomasi perpustakaan. Kemudian ada proses pengolahan perpustakaan digital. Banyak di sini. Ada pengolahan dokumen elektronik yang memerlukan teknik khusus. Kemudian ada proses digitalisasi dokumen, yaitu proses perubahan dokumen tercetak menjadi dokumen elektronik. Kemudian ada proses penyimpanan. Pada tahap dilakukan penyimpanan di mana termasuk di dalam adalah pemasukan data, entry. Kemudian ada proses pengasihan dan pencarian kembali dokumen. Proses ini adalah sebagaimana kita dapat melakukan pencarian kembali terhadap dokumen yang telah kita simpan. Kemudian ada pengembangan sistem otomasi perpustakaan. Sistem otomasi perpustakaan yang baik adalah yang terintegrasi dari sistem pengadaan bahan pustaka, sistem pencarian bahan pustaka. Kemudian autentikasi sistem yang melakukan pengecekan apakah unsur name dasar benar atau tidak sesuai yang dengan ada di database. Kemudian ada menu utama untuk menampilkan menu pengadaan penelusuran dan yang lain. Terus ada administrasi security dan pembatasan akses. Fitur ini mengakomodasi fungsi dan menangani pembatasan user. Kemudian ada pengadaan bahan pustaka. Fitur ini mengakomodasi fungsi untuk pencatatan permintaan. Kemudian ada pengolahan bahan pustaka, penelusuran atau pencarian kembali koleksi yang telah disimpan adalah suatu hal dalam dunia perpustakaan. Kemudian ada manajemen anggota sirkulasi yang termasuk contohnya sistem otomasi perpustakaan. Terus ada pelaporan, reporting, sistem reporting yang memudahkan pengelola perpustakaan untuk bekerja lebih cepat. Keunggulan dan kelemahan perpustakaan digital. Perpustakaan digital memiliki banyak keunggulan, kekurangan. Pasti di mana ada kekurangan ada keunggulan yang mempengaruhi cara kita mengakses
dan berinteraksi dengan data. Di sisi lain, perpustakaan digital menawarkan aksesibilitas kemudahan yang tak tertandingi. Dengan memiliki kelebihan dan kekurangan perpustakaan digital, pengguna dapat membuat keputusan dengan benar. Keunggulannya perpustakaan digital, kenyamanan dan aksesibilitas tidak tertandingi. Kemudian tidak ada batasan fisik, koleksi yang luas dan pencarian yang kuat, ada akses berganda, hemat biaya dan berkelanjutan. Kemudian ada akses berganda, kolaborasi global dan berbagai pengetahuan. Kemudian ada ruang, ada pelestarian dan pengarsipan. Kemudian ada ketersediaan sepanjang waktu. Kelemahan perpustakaan digital, pertama yaitu hak cipta. Perpustakaan digital memiliki masalah hak cipta yang kompleks, merupakan salah satu kekurangan mereka. Pembatasan hak cipta yang berjanjian lisensi seringkali menyertai sumber daya digital. Kedua, ada biaya awal yang tinggi. Infrastruktur perpustakaan digital biasanya sangat mahal, yang mencakup perangkat keras, perangkat lunak, dan penyewaan sirkuit komunikasinya. Contohnya kayak komputer ya, biar buku tuh bisa didata semua. Kemudian ketiga, kecepatan akses. Semakin banyak komputer yang terhubung ke internet, kecepatan akses secara bertahap bakal menurun waktu dekat. Internet akan penuh dengan pesan kesalahan jika teknologi baru tidak menyelesaikan masalahnya. Kemudian 4, ada bandwidth. Bagi pengguna yang tinggal di daerah konektivitas internet terbatas atau wilayah dengan bandwidth terbatas, keterbatasan bandwidth dapat menjadi masalah besar untuk mengakses sumber daya perpustakaan digital. Kemudian 5, tentunya keamanan. Perpustakaan digital menghadapi masalah keamanan yang harus diatasi agar sensitif dapat dilindungi dan kepercayaan pengguna dapat dipertahankan. Kemudian efisiensi, meskipun perpustakaan digital memiliki banyak keuntungan dalam pencarian informasi, banyak sumber yang tersedia dapat menjadi sangat membebani. Kemudian ada lingkungan perpustakaan tradisional yang dapat ditiru perpustakaan digital. Membaca materi cetakan juga lebih mudah bagi banyak orang dibandingkan membayar materi di layar. Contoh pemaparan basis data dalam perpustakaan digital, yaitu perpustakaan online. Layanan ini merupakan suatu layanan administrasi khusus untuk mahasiswa yang membawa surat bebas pustaka. Surat ini diperlukan untuk pengambilan beberapa kepentingan seperti sidang, pindah universitas, dan lainnya. Kemudian OPAC adalah sebuah aplikasi yang mempunyai manfaat pengecekan koleksi di dalam perpustakaan. Ada repository, kemudian dikelola oleh pihak perpustakaan sebagai bentuk pelayanan dan kemudahan bagi para mahasiswa dalam mengumpulkan, mengelola, serta menginformasikan karya dan para mahasiswa. Lanjut ke implement metode basis data distribusi untuk pengolahan data dan perpustakaan berbasis web. Hasil implementasi dari pengolahan data perpustakaan basis web dengan metode basis data distribusi diantaranya adalah untuk menentukan pemesanan, peminjaman, pengembalian, dan denda koleksi buku. Selain itu juga menentukan identitas kode koleksi pustaka dengan kode anggota. Nah, di sini maksudnya denda koleksi buku tuh kadang ada perpustakaan yang bukunya hilang ataupun dia orang minjam buku kemudian hilang, maka dia akan kena denda. Jadi gitu. Untuk peminjaman koleksi pustaka dapat dilakukan di mana peminjaman koleksi buku berdasarkan nomor kode yang terdapat pada koleksi buku dan anggota. Biasanya kode buku itu berada di samping di belakangnya itu kode buku, kalau bisa disebut alamat buku. Kemudian kesimpulannya, ada kemungkinan di masa depan koleksi perpustakaan bisa jadi bukan lagi berwujud buku. Layanan pun semakin berkembang. Kemungkinan apalagi sekarang ada buku itu di sosmed ya, di Play Store itu juga ada buku-buku, tapi bukunya itu ya di situ gitu. Tinggal baca doang, karena masa depan sekarang kan udah semakin maju gitu. Sudah saatnya perpustakaan menyambut masa depan serba digital. Sini sudah paham, sini udah jelas banget kalau serba digital. Dimanfaatkan dan diperdayagunakan tentunya dengan tetap memperhatikan kemanfaatan. Penerapan teknologi informasi di perpustakaan akan membawa kepada layanan informasi yang berkualitas. Tentunya yang diimpikan adalah informasi yang
tidak lagi terbatas ruang dan waktu. Mungkin cukup sampai situ aja, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.